Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, hidup terkadang seperti jalan desa bulakan yang berkelok dan penuh tikungan tak terduga. Kita bisa saja berjalan lurus, namun satu godaan kecil mampu menamatkan segalanya. Inilah kisah tentang bagaimana hati bisa tergelincir tanpa disadari, dan bagaimana hidayah bisa datang ketika manusia jatuh paling dalam. Di desa Bulakan, desa yang dikelilingi bukit hijau, sawah luas, dan udara sejuk pagi hari, hidup seorang lelaki bernama Anton. Baginya, hidup berjalan wajar. Bekerja sebagai tukang kayu, pulang ke rumah, bercanda bersama istrinya Ida, lalu berkumpul di langgar bersama warga setiap malam Jumat. Namun semua berubah ketika Mia, seorang janda muda berparas lembut, kembali ke desa setelah bertahun-tahun merantau. Kedatangannya seperti angin baru yang mengguncang ketenangan Bulakan. Orang-orang hanya menganggapnya sebagai warga biasa, tidak ada yang curiga. Hanya saja, Anton mulai merasakan sesuatu yang tidak seharusnya. Ia sering memperhatikan Mia saat melewati jalan menuju sumur umum. Tatapan itu awalnya hanya simpati, lalu berubah menjadi kekaguman, hingga perlahan menjadi gejolak yang tak mampu ia kendalikan. Di warung kopi, Mukri memperhatikan perubahan sikap Anton. Sementara Junet, sahabat Anton, mendengar bisik-bisik para ibu tentang betapa seringnya Anton terlihat melintas di depan rumah Mia. Dan Ratih, sahabat dekat Ida, mulai merasakan firasat buruk. Mereka semua belum tahu satu hal. Malam itu, Anton pulang lebih larut dari biasanya, dan langkah kakinya tidak lagi menuju rumah. Itulah awal dari sebuah dosa yang akan menyeret hidup banyak orang, dan pada akhirnya, mengantarkan Anton pada sujud tobat paling menggetarkan dalam hidupnya. Desa Bulakan dibelik. Pemalang bukanlah desa yang besar, namun setiap sudutnya menyimpan cerita. Dari jalan tanah yang membelah sawah hijau, hingga suara gamelan latihan remaja masjid setiap malam Selasa. Semua tampak tentram, tapi ketenangan tak selalu berarti tanpa badai. Anton, seorang tukang kayu yang dikenal rajin. Ia tidak pernah menolak pekerjaan, dan selalu terlihat ceria di depan warga. Tapi sejak kehadiran Mia, ada gelisah yang ia tutupi dengan senyum. Ida, istri Anton. Perempuan sabar, berhati lembut, dan selalu percaya bahwa suaminya adalah lelaki terbaik yang diberikan Allah. Ia memasak dengan penuh cinta, menunggu Anton pulang setiap sore sambil menggendong anak kecil mereka. Mia, janda muda berwajah teduh. Ia kembali ke Bulakan setelah pernikahannya kandas di luar kota. Kehadirannya membawa rasa iba sekaligus sesuatu yang tak diakui banyak lelaki. Pesonanya sulit diabaikan. Mia sendiri hanya ingin hidup tenang, tapi hidup sering memilihkan jalan berbeda dari yang manusia inginkan. Mukri, teman nongkrong Anton yang paling cerewet. Ia peka terhadap perubahan dan pertama kali curiga dengan jarak pandang Anton yang sering melayang ke rumah Mia. Junet, sahabat Anton sejak kecil. Paling tahu sifat Anton, dan paling cepat menyadari saat sahabatnya mulai berjalan di arah yang salah. Namun ia belum tahu cara mencegahnya. Ratih, perempuan yang terkenal tegas. Sahabat dekat Ida. Nalurinya kuat. Ia adalah orang yang pertama kali merasakan ada sesuatu yang mengancam rumah tangga Ida. Latar desa yang terlihat tenang, tapi mulai berubah. Sore itu, angin dari arah bukit membawa bau tanah basah. Di jalan yang menghubungkan sumur umum dengan rumah-rumah warga, Anton melihat siluet Mia berjalan sambil membawa ember air. Matanya terpaku. Dirinya berhenti tanpa sadar. Dalam jarak beberapa langkah, Mia menatap balik, tersenyum sopan, lalu melanjutkan langkahnya tanpa curiga. Tapi detik itu, hati Anton bergetar lebih dari yang seharusnya. Ia pulang dengan pikiran kacau. Namun di beranda rumah, Ida menunggunya dengan senyum penuh cinta. Mas, capek ya? Sudah aku siapkan teh hangat. Anton menelan ludah. Untuk pertama kalinya, ia merasa bersalah hanya karena tersenyum membalas istrinya. Namun ia belum sadar bahwa bisikan syaitan sudah mulai menguasai celah kecil di hatinya. Dan di malam yang sama, Ratih berkata kepada Junet, "Ada yang aneh dari Anto. Aku bisa ngerasain, rumah tangganya sedang diincar sesuatu." Junet hanya terdiam. Ia tahu sesuatu akan terjadi. Dan itulah awal badai besar yang selama ini tidak pernah dibayangkan warga Bulakan. Sejak sore itu di sumur,
Anton tak lagi berjalan dengan pikiran tenang. Setiap langkahnya selalu diikuti bayangan wajah Mia. Bahkan ketika Ida berbicara, kadang ia tak fokus, membuat Ida menatapnya dengan bingung namun tetap tersenyum. Suatu pagi, Anton mendapat pesanan memperbaiki pintu rumah, dan takdir mempertemukannya dengan nama yang membuat dadanya berdesir, Mia. Mas Anton, kalau sempat, pintu belakang rumahku rusak. Bisa tolong perbaiki? Nada Mia lembut, tatapannya teduh, dan tanpa sadar menghapus batas yang seharusnya dijaga. Anton diam sejenak. Ia tahu ini bukan ide baik. Tapi lisannya mendahului hatinya. Ya, nanti sore tak datang, Mi. Jawaban yang seharusnya tidak ia ucapkan. Sore itu, awal dari segalanya Anton melangkah ke rumah Mia dengan perasaan campur aduk. Rumah itu sepi, hanya suara angin melewati celah-celah dinding bambu. Mia menyambutnya dengan senyuman. Senyum yang, tanpa sadar, menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih berbahaya dari perbaikan pintu. Anton bekerja, namun tangannya bergetar. Setiap kali Mia lewat di belakangnya, wangi halus dari rambutnya membuat hati Anton semakin goyah. Dan di detik yang seharusnya ia menghindar, Anton justru menatap Mia terlalu lama. Mia merasa tatapan itu, namun ia hanya tersenyum samar, seolah mengerti banyak hal tanpa perlu kata-kata. Seseorang melihat, tanpa sengaja. Di kejauhan, Mukri sedang mengambil rumput untuk kambingnya. Ia melihat Anton keluar dari rumah Mia dengan langkah tergesa. Lah kok Anto dari situ? Ia mengernyit, mencoba mengusir prasangka buruk. Tapi hatinya tidak nyaman. Di tempat lain, Junet menerima pesan singkat dari Mukri. Net, ojo salah paham yo, tapi aku delok Anton metu saka omahe Mia. Junet langsung berdiri, jantungnya berdetak cepat. Ya Allah, Anton piye toh iki? Sementara itu, Ida mulai merasakan tanda-tanda kecil. Anton pulang sore itu lebih diam. Wajahnya gelisah. Bahunya kaku. Senja berubah muram seolah ikut menyimpan rahasia. Mas, kenapa? Ada masalah di bengkel? Ida bertanya lembut. Anton menggeleng cepat. Tadi panas banget di luar, capek. Jawaban itu terlalu singkat. Terlalu tidak seperti Anton. Ida tersenyum pelan, menahan firasat buruk yang mencoba masuk. Namun ia tidak tahu bahwa hari itu adalah awal dari sebuah cinta haram yang perlahan menjerumuskan suaminya. Dan takdir sedang menuliskan babak paling gelap dalam hidup mereka. Sejak pertemuan di rumah Mia, hati Anton semakin tak tenang. Ia berusaha keras kembali bersikap normal, tapi gelisah itu menempel seperti bayangan. Setiap malam ia terbangun, memandangi langit-langit rumah, merasa ada sesuatu yang ia lakukan, namun tak berani ia akui. Di saat yang sama, bisikan warga mulai terdengar samar. Ratih mulai curiga. Ratih, sahabat dekat Ida, adalah perempuan yang peka terhadap perubahan sekecil apapun. Sore itu, ia melihat Anton berjalan cepat melewati gang kecil menuju rumah. Wajah Anton menunduk, seolah takut bertemu pandangan orang lain. Ratih mengernyit. Naluri seorang perempuan, apalagi sahabat, tak bisa dibohongi. Saat ia singgah ke rumah Ida di malam harinya, ia melihat Ida tersenyum meski wajahnya sedikit lelah. Kok Anton akhir-akhir ini sering pulang telat? Ratih bertanya sambil mengelus anak Ida yang sedang tidur. Ida tertawa kecil, meski tatapannya menyimpan resah. Kerjaan lagi banyak, Rate. Aku percaya sama suamiku. Ratih mengangguk, tapi hatinya tidak setenang itu. Junet menghadapi Anton. Malam itu, Junet gelisah setelah membaca pesan Mukri. Ia memutuskan menemui Anton di langgar setelah Isya. Suasana langgar hening. Hanya ada lampu minyak yang berkelip pelan. Junet mendekati sahabatnya. Ton, ia duduk di sampingnya. Kowe, kenapa dari rumah Mia? Anton langsung terdiam. Nafasnya tercekat. Junet menatap tajam tapi penuh sayang. Aku ora nuduh. Tapi kowe berubah. Wong sak dusun podo ngomong. Ayo cerita, Ton, ojo nggawe dosa tambah gede. Anton menggenggam tangannya sendiri. Suara hatinya mulai berperang. Aku cuma benerin pintu, Ned, cuma itu. Tapi tatapannya tak bisa berbohong. Junet melihatnya.
Ada sesuatu yang lebih besar di sana. Titik balik terjadi di malam itu. Tengah malam, ketika semua warga sudah tidur, Anton berjalan ke belakang rumah untuk mengambil angin. Tapi hatinya justru membawanya ke jalan kecil menuju rumah Mia. Ia tidak berencana masuk. Tidak berniat apa-apa. Namun langkah kakinya seperti tak bisa ia kontrol. Dan saat melewati depan rumah Mia, pintu terbuka sedikit. Lampu di dalam temaram. Mia tampak sedang duduk sendirian di dekat jendela. Wajahnya terlihat letih namun tetap indah. Mia menoleh. Tatapan mereka bertemu. "Mas Anton, ngapain malam-malam di sini?" Suaranya lirih, seolah memanggil hati yang seharusnya ia jauhi. Anton terpaku. Hatinya bergetar hebat. Ia tahu ia harus pergi. Ia tahu ini dosa, namun langkahnya tidak bergerak. Dan detik itu, Anton memasuki titik balik di mana cinta terlarang mulai membuka pintunya. Malam itu sunyi. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada angin, hanya detak jantung Anton yang menghantam dadanya seperti ingin keluar. Ia berdiri di depan pintu Mia. Pintu yang seharusnya ia jauhi, pintu yang bisa menghancurkan keluarganya dalam sekejap. Mia berdiri beberapa langkah di dalam rumah, lampu teplok memantulkan bayangan wajahnya. "Mas Anton, masuk dulu." Kelihatannya capek. Kata-kata sederhana, tapi bagi Anton, itu seperti undangan yang merobek sisa iman yang masih ia genggam. Anton menelan ludah. "Aku, cuma lewat, Mi." Mia tersenyum samar. "Mas, aku sendirian. Takut kalau malam begini, duduk sebentar nggak apa-apa, kan?" Anton memejamkan mata. Dalam gelap, ia mendengar hatinya menjerit. "Pulang. Jangan masuk. Istrimu menunggu dengan doa di rumah." Tapi tubuhnya bergerak sendiri. Perlahan, sangat perlahan, Anton melangkah melewati pintu itu. Di saat yang sama, Ida terbangun. Di rumah, Ida terbangun tanpa sebab. Ia meraba kasurnya yang kosong. Anton belum kembali. Biasanya ia pulang sebelum Isya, tapi malam ini berbeda. Ida menunduk, beristighfar pelan. "Ya Allah, jaga suamiku dari godaan, jaga hatiku dari buruk sangka." Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Sebuah doa seorang istri sedang naik ke langit. Namun suaminya justru berada di tempat yang salah. Anton duduk bersama Mia. Anton duduk, tapi tubuhnya kaku seperti patung. Mia menuangkan teh panas. Suasana hening, hanya suara napas keduanya yang terdengar. "Mas," Mia menatap Anton dalam-dalam. "Orang desa banyak ngomong. Mereka kira kita ada apa-apa." Anton terkejut. "Loh, kita kan enggak." Mia memotong, "Tapi, kalaupun ada, salah siapa?" Anton tercekat. Tatapan Mia membuatnya lupa siapa dirinya. Lupa siapa yang menunggunya di rumah. Mia menunduk. "Mas, aku capek hidup sendirian." Kata-kata itu menusuk hati Anton. Bukan karena kasihan, tapi karena ia merasakan sesuatu yang seharusnya tidak ia rasakan. Ia berbisik lirih. "Mia, aku nggak boleh di sini." Namun Mia menyentuh tangannya. Sentuhan ringan, tapi cukup untuk menjatuhkan benteng terakhir dalam diri Anton. "Mas, kalau aku bilang aku butuh seseorang, dan orang itu kamu, Mas bakal nolak?" Anton gemetar. Suara hatinya memadoh. "Jangan, ini zina hati. Ini jalan menuju murka Allah." Tapi suara nafsu jauh lebih keras. "Cuma sebentar, cuma teman bicara, nggak akan ada yang tahu." Anton menghela napas panjang. Dan di detik itu, ia tidak sadar dirinya sedang masuk ke jurang paling dalam. Dari kejauhan, ada mata yang melihat. Seseorang berdiri di balik pohon ketela dekat rumah Mia. Siluetnya samar dalam gelap. Ia melihat pintu rumah Mia tidak sepenuhnya tertutup. Dan melihat Anton di dalamnya. Orang itu menutup mulutnya, terkejut. Dia adalah Junet. Tak mampu berkata-kata, ia mundur perlahan dan berlari pulang. Namun langkahnya berat, seolah membawa kabar buruk yang siap meledakkan kehidupan Anton kapan saja. Anton tidak tahu, Mia tidak sadar, Ida tidak mengerti, bahwa malam itu adalah permulaan dari klimaks dosa besar, yang kelak akan dibalas oleh Allah dengan cara paling menggetarkan. Junet berlari malam itu dengan napas memburu.
Ia tak ingin percaya apa yang dilihatnya, tapi mata tidak bisa berbohong. "Anton, kowe wis kelewatan," gumamnya lirih, penuh rasa takut. Ia ingin langsung memberitahu Ida, tapi ia menahan diri. Ia tahu kabar seperti ini bukan sesuatu yang bisa diucapkan tanpa bukti dan waktu yang tepat. Namun ia juga tahu, semakin lama dibiarkan, semakin besar dosa yang akan lahir. Di dalam rumah Mia, Anton duduk semakin gelisah. Tangan Mia masih di atas tangannya, dan setiap detik terasa seperti pusaran yang menyeretnya semakin jauh dari cahaya. "Mas, aku butuh teman," ucap Mia, suaranya bergetar kecil. Anton menatapnya. Ada kesedihan di mata Mia, kesepian yang mungkin tulus, namun kesepian tidak pernah bisa menjadi alasan untuk merusak rumah tangga orang. "Mi, aku punya istri," bisik Anton lirih. Mia menunduk. "Dan aku tidak punya siapa-siapa, kecuali dirimu yang selalu mau nolong." Kata-kata itu menusuk batin Anton. Ia mengusap wajahnya keras, bertarung antara nafsu dan iman. "Mi, ini salah." Namun Mia menutup mulutnya dengan satu kalimat. "Mas, aku cuma pengen ditemani. Aku tidak minta yang aneh-aneh." Anton menutup mata. Ia tidak sadar bahwa kalimat itu, dan suasana malam yang sunyi, adalah jebakan setan yang halus tapi mematikan. Pada detik paling genting, terdengar suara keras. Brak! Sesuatu jatuh di luar rumah. Mia dan Anton sama-sama tersentak kaget. Anton langsung berdiri terburu-buru. "Ada orang?" desisnya, suara gemetar. Mia ikut cemas. Kayaknya ada yang lewat, barusan bayangannya kelihatan. Anton pucat. Ia sadar bahwa kalau ada yang melihatnya di rumah Mia malam-malam begini, kehancuran rumah tangganya tinggal menunggu waktu. Anton mendekat ke pintu, mengintip keluar. Tidak ada siapapun, tapi firasatnya buruk. Sangat buruk. Anton pulang dengan dosa di pundak. "Aku pulang, Mi," ucapnya cepat. Mia menahan. "Mas, besok mampir lagi." Anton terdiam. Ia tidak mengangguk, tidak menggeleng, hanya pergi dalam hening yang mematikan hati. Langkahnya pulang terasa lebih berat dari berjalan membawa kayu seberat rumah. Setiap langkah seperti suara neraka yang berbisik. "Kamu sudah memulainya, dan kamu tahu kamu akan kembali ke sana." Di rumah, Ida sedang berdoa. Ketika Anton tiba, ia melihat Ida sedang duduk di sajadah, lampu dapur temaram, wajahnya basah oleh air mata. Ida tersenyum pelan ketika melihatnya. "Mas, aku tungguin dari tadi. Aku takut ada apa-apa denganmu." Anton terpaku. Hatinya seperti dihantam palu. Ia baru saja pulang dari perempuan lain, tapi di rumah ada istri yang mendoakannya, mencemaskan dirinya, menantinya dengan cinta suci. "Mas, ada apa? Kok mukamu pucat?" Ida memegang pipi Anton lembut. Anton tersentak, memalingkan wajah. Ia takut. Sangat takut. Untuk pertama kalinya sejak malam-malam sebelumnya, Anton melihat dirinya sebagai laki-laki yang sedang diseret menuju kehancuran. Malam itu, Anton tak bisa tidur. Bayangan Mia, sentuhan tangannya, dan doa Ida bercampur menjadi badai yang menghantam seluruh jiwanya. Ia sadar, ia berada di persimpangan, kembali ke iman, atau tenggelam lebih jauh ke cinta haram. Namun di lubuk hati terdalam, ia tahu setan belum selesai menggoda, dan dosanya baru dimulai. Angin malam desa Bulakan Belik berembus pelan saat Anton kembali pulang dengan tubuh lelah dan hati remuk. Setelah pertengkaran terakhir, Ratih tak mau bicara. Mia menjauh. Ida, yang dulu membuatnya goyah, kini tak lebih dari bayang-bayang gelap masa lalu. Di mushola kecil dekat rumahnya, Mukri dan Junet sedang merapikan sajadah. Mereka terkejut melihat Anton masuk dengan wajah bengkak menahan tangis. "Ton, kenapa kowe?" tanya Mukri pelan. Anton tak mampu menjawab. Ia langsung sujud, tubuhnya bergetar hebat. "Ya Allah, dalan sing tak pilih keliru, aku kelangan kabeh." Air matanya menetes ke lantai mushola. Hati yang dulu dipenuhi syahwat kini hancur oleh rasa bersalah. Keesokan harinya, Ratih melihat Anton pulang membawa selembar surat dan sebungkus kecil berisi perhiasan miliknya yang dulu pernah dijual Anton, demi memenuhi keinginan syahwat dan gaya hidupnya yang salah. "Aku wes baliake kabeh. Iki hakmu,
kata Anton lirih, tak berani menatap. Ratih menunduk. Luka masih ada, tapi ia melihat perubahan pada suaminya. Anton, aku ora butuh emas. Sing tak butuh suami sing kembali ning dalan Allah. Anton menitikkan air mata. Insya Allah, aku nyerah, ra bakal dadi wong sing podo maneh. Beberapa hari kemudian, Anton rajin ke mushola, bekerja lebih keras, menjauhi Ida sepenuhnya. Ida sendiri pergi merantau setelah aibnya mencuat, balasan halus dari Allah atas perbuatannya. Mia melihat perubahan itu dan memanggil Anton. Mas, meski aku kecewa, aku percaya, wong sing bener-bener tobat bakal dijaga Allah. Anton menangis lagi, namun kali ini bukan karena menyesal, tapi karena lega. Di sebuah malam Jumat, Anton kembali sujud, tubuhnya terasa ringan. Ya Allah, terima kasih wis maringi aku kesempatan bali, maringi aku kekuatan supaya orang baleni dosa sing podo. Hatinya tenang. Rumah tangganya perlahan pulih. Dan bisik-bisik warga tentang aibnya akhirnya menghilang, digantikan hormat karena keteguhannya memperbaiki diri. Begitulah, cinta haram selalu berakhir luka. Namun siapapun yang bertobat, Allah buka pintu selebar-lebarnya. Anton jatuh karena nafsu, tapi bangkit karena sujud. Dan di desa Bulakan Belik, kisah itu menjadi pelajaran. Syahwat bisa membutakan, tapi sujud akan menyembuhkan.